gila ya, ini terakhir kalinya gua mau pakai mobil Avanza kantor itu. Kalian tahu apa? AC-nya mati. Gua ngunjungi klien di Jakot, udah kayak dikukus gua di dalam mobil. Gua datangi klien, udah bau matahari baju gua. Sit. Itu ya. Dulu zaman saya tuh pakai motor bebek kemana-mana, kalau mau persana sini, tetap aja saya target tembus. Itu sebenarnya bukan masalah kamu, ini cuma masalah mental health kamu aja. Kamu tuh ngeluh tentang cuaca. Ya beda dong Pak Tosi. Sekarang itu zamannya kenyamanan. Kalau saya ngunjungi klien dalam keadaan bau, gimana klien mau tanda tangan? Lagian saya dengar penjualan kita bulan ini itu turun ya. Saya Zaki Ardiansyah. Saya sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan beresiko besar demi kebaikan sebuah perusahaan. Saya Septiana Maharani Putri, berperan sebagai Rani, karyawan yang kompeten, karyawan yang rajin, dan selalu mencapai target. Tapi jujur, saya capek harus menggendong tim untuk mencapai target. Saya Farasid Maulana, berperan sebagai Rasid, karyawan si tukang ngeluh. Ya gimana nggak ngeluh? Perusahaan selalu nuntut target yang tinggi, tapi fasilitas yang dikasih nol. Saya Wolfson Sirait, saya sebagai Tosi. Saya emang gaptek, tapi saya senior di sini. Yang pasti tahulah seluk-beluk perusahaan di sini. Aku Syifa, karyawan baru yang pemalu. Tapi aku yakin kalau aku bisa gantiin mereka. Selamat pagi. Baik, Bang. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Saya tahu semangat kalian tidak seperti biasanya. Saya baru saja keluar dari ruangan ini. Saya tahu apa yang didapatkan. Divisi kita, divisi penjualan adalah divisi kinerja terburuk di kuartal ini. Minus 40%, kita rugi operasional selama 3 bulan berturut-turut. Saya tidak mau marah, bukan karena alasan, tapi saya butuh jawaban. Kenapa ini bisa terjadi? Silakan semua dari kalian yang bisa menjawab. Oke, kalau tidak ada yang bicara, biar saya tunjuk. Rasid, kamu biasanya aktif. Laporan penjualan klien kamu bulan ini sangat sedikit. Ada apa? Jujur ya Pak, gimana saya mau semangat menjual klien? Bapak tahu sendiri mobil operasional kantor kayak gimana. AC-nya mati, panas Pak. Saya sampai di klien, baju saya udah basah keringat, malu saya Pak bau matahari. Belum lagi uang bensin sering terlambat cair. Saya sering nombok Pak. Kantor ini nuntut target tinggi, tapi fasilitas nol. Fasilitas, oke, bisa catat. Tapi Rasid, belum lalu hasil masih hidup belajar, target kamu tuh tidak tercapai. Emang apa itu relevan? Ya relevan dong Pak. Psikologis itu mempengaruhi kinerja. Belum lagi wifi kantor sering lemot. Upload butuh waktu berjam-jam.
Itu kan makan waktu banyak, Pak. Anak zaman sekarang, dikit-dikit fasilitas, dikit-dikit mental health. Dulu zaman saya tahun 2010, naik motor, hujan-hujanan, target tembus terus. Pak Tosi, kalau kita fokus ke masalah sekarang, menurut Bapak, kenapa kita gagal? Ya jelas lah masalahnya. Semua ini karena aplikasi CRM. Dulu kita tuh apa-apa pakai agenda, serba manual, pakai Excel. Sekarang ribet. Apa pakai aplikasi. Nanti input data error, segala macem. Mending kita hapus aja deh aplikasi itu dan buang jauh-jauh. Mending kita balik lagi ke manual. Aneh banget sih Pak pemikiran Bapak. Maaf ya Pak, Bapak itu gaptek. Saya pakai aplikasi itu lancar-lancar aja. Bapak kali yang ketika kelamaan pakai satu-satu jari. Juga menurut kamu ya, saya sudah tinggal di sini 11 tahun, sedangkan kamu baru 2 tahun. Hani, jaga sopan santun kamu. Pak Tosi, tahan emosi. Hani, saya lihat cuma kamu yang targetnya tercapai. Menurut kamu, kenapa rekan-rekan meninggal? That's simple bos, mereka malas, mereka nggak kompeten. Lihat si Rasid, kerjanya ngeluh terus. Pak Tosi, kerjanya nostalgia terus. Saya pakai aplikasi itu lancar-lancar aja. Saya nggak peduli Pak tentang mobil panas, yang penting target tercapai. Masalahnya bukan di fasilitas, tapi di SDM-nya. Jujur Pak, saya capek banget harus melindungi tim ini untuk mencapai target. Bonus tinggi bagi rata, tapi kerjanya nggak rata. Rat, lu enak ngomong begitu karena lu selalu megang klien-klien kelas kakap warisan manajer lama. Coba lu kayak gua, cari klien dari nol. Pasti susah. Itu namanya strategi, lo nya aja lo pindah ngelobi. Kalian diam semua. Kita di sini cari solusi, bukan cari musuh. Saya kecewa dengan sikap kalian. Rani, kamu sombong. Pak Tosi, kamu kaku. Rasid, kamu manja. Sekarang saya mau dengar dari si anak baru, Syifa. Dari tadi kamu dia mencatat doang. Apa yang kamu lihat dari perdebatan ini? Coba bicara. Itu Pak, sebenarnya saya setuju sama Kak Rani soal aplikasinya. Tapi Tuh kan, anak baru aja udah bisa melawan senior. bukan gitu maksud saya Pak. Aplikasinya bagus, tapi saya bingung cara makainya. Saya tanya Kak Rani pasti bilang sibuk, cari aja sendiri di Google. Tapi saya tanya Bapak malah marah-marah kalau saya buka laptop. Jadi saya bingung Pak mau nanya siapa. Oh, jadi ini masalahnya. Tidak ada kolaborasi. Rani, apa benar kamu tidak mau mengajari? Bukan tidak mau bos, saya sibuk kejar target. Kalau saya ngajarin dia, waktu saya terbuang habis dong. GPS saya siapa yang nanggung? Rani, itu namanya egois tuh. Cukup. Saya sudah menangkap benang merahnya. Dengar baik-baik. Situasi ini darurat. Kapal kita mau tenggelam. Tapi kalian malah mengubangin kapal-kapal ya? Rasid, keluhan soal AC mobil sudah saya penuhi. Besok masuk bengkel. Tapi kalau tidak ada perubahan, saya tidak mau ada alasan lagi. Target kita itu 80% aja. Kalau itu tidak tercapai, SP1 akan melayang ke kamu. Fasilitas sudah saya penuhi. Tapi kinerja kamu harus naik. Deal? Oke Pak Tosi, kita tidak mungkin berhukum manual. Itu namanya bunuh diri bisnis. Tapi saya menghargai pengalaman Bapak kok. Bapak tidak perlu input data sendiri. Saya tugaskan anak baru, Syifa. Jadi tugas Bapak hanya untuk melobi klien aja. Sebisa Bapak. Ntar yang input datanya itu Syifa. Gimana Pak? Bisa? Dan untuk tawaran ini, kesombongan itu racun buat tim. Jadi 10% dari KPI-mu saya ubah menjadi mentoring.
Kamu harus mengajari tim-tim lain soal digital setiap tempat pagi. Kalau Siva nggak paham, nilai kamu juga merah. Mengerti? Ya, kok gitu bos? Ribet dong. Ambil atau saya pindahkan klien kakakku ke Sirasih. Oke, saya kerjakan. Siva, udah saatnya kamu berhenti jadi penonton. Di sini kamu punya tugas ganda. Yang pertama itu, kamu harus membantu Pak Tosi. Dan yang kedua, kamu harus belajar teknik dari Bu Rani. Ingat, bulan depan saya mau lihat suaramu lebih lantang lagi daripada rapat ini. Mungkin terakhir, ingat, bulan depan kita akan evaluasi lagi. Kalau grafiknya masih seperti yang tadi, yaitu merah, bukan terlalu sekitar aja hilang. Tapi tidak semua akan hilang dalam perusahaan ini, termasuk saya juga. Rapat selesai, kembali bekerja. Thank you.